Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku dan Miss Retno di ibadah sekolah minggu hari ini. Senang ya. Hari Iya. ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu meskipun dari rumah masing-masing. Gimana kabar Kaila hari ini? Puji Tuhan, Miss, sehat. Iya, puji Tuhan ya, Tuhan senantiasa memberikan kita Kesehatan. kesehatan. Oh iya, Kaila ada pengumuman buat teman-teman? Oh iya, Miss. Nah, Halo teman-teman, jangan lupa ya tanggal 5 Juni nanti kita mulai ibadah sekolah minggu di gereja. ya, Kaila tunggu ya, dan Miss Retno tunggu kalian semua di ibadah sekolah minggu kita mulai tanggal 5 Juni nanti kita bisa beribadah di gereja. Oke, yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kaila yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati tidur kami semalam sampai pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Yuk Kaila, kita ajak teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri ya. Ya. Iya, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Iya. Yuk, pujiannya apa ini? Bila roh Allah ada di Oh dalam. iya, bila roh Allah ada di dalammu, kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalammu, Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. ya puji Tuhan. Kita ada sukacita oleh karena Tuhan Yesus ada di dalam. Hati kita. Iya, ya kita mau mengikut Tuhan Yesus untuk sampai kapan Kak? Selama-lamanya. Iya, selama-lamanya. Kalau sendirian berani tetap mengikut Tuhan Yesus? Tetap ya? Iya, yuk kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus.
adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan belum hari ini? Yang pastinya sudah siap ya. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, dan kita juga sudah mempersiapkan diri kita ya untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik pastinya juga sudah mempersiapkan Alkitab di rumah ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya dulu, tapi sebelumnya kita mau berdoa, minta pimpinan dan pertolongan Tuhan Yesus. Mari ya kakak pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kembali kami datang pada Tuhan, kami rindu untuk mendengar cerita firman-Mu, dan kami juga siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mempersiapkan hati kami sebaik mungkin Tuhan untuk mendengar, untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik pastinya sudah membawa Alkitab. Bagi yang sudah bisa membaca, adik-adik baca Alkitabnya ya. Bagi yang belum bisa baca, bisa minta tolong sama kakak atau mamah yang di rumah ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari perjanjian baru ya. Kita perjanjian baru yaitu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nanti kita akan membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, adik-adik siapkan ya. Kakak akan baca dulu, adik-adik menyimaknya di rumah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit semua bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, jadi cerita kita hari ini tentang Pentakosta ya adik-adik. Jadi waktu Tuhan Yesus itu telah disalibkan, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Setelah 40 hari kebangkitannya, Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian ya adik-adik. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong, menjanjikan seorang penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus ya adik-adik. Nah, setelah 40 hari, terus Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian yang dirayakan jadinya 50 hari ya totalnya adik-adik setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita orang percaya. Jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus yaitu para rasul sedang berkumpul di satu tempat ya adik-adik. Nah, mereka itu tiba-tiba
tiba-tiba di ayat yang kedua ini adik-adik, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Jadi pada saat turunnya Roh Kudus itu, murid-murid Tuhan Yesus semuanya bisa berbahasa apa yang tidak mereka, awalnya mereka kan adalah aslinya orang Galilea ya adik-adik, tapi dikatakan mereka bisa berbahasa dari bahasa orang-orang yang ada di situ ya adik-adik. Tiba-tiba mereka dipakai Tuhan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu melalui bahasa-bahasa orang-orang yang ada di situ. Padahal di situ banyak sekali ya. Ada orang mana itu Partia, Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia yang pastinya, dan banyak lagi ya, dan pastinya mereka itu bahasanya masing-masing berbeda-beda satu dengan yang lain. Sama seperti di Indonesia ya adik-adik, ada bahasa Indonesia, ada bahasa, kalau orang Jawa ada bahasa Jawa, dan masih banyak lagi suku-suku di Indonesia yang bahasanya bahasa daerahnya masing-masing. Nah, tetapi di dalam cerita Alkitab kita hari ini, murid-murid Tuhan Yesus ini bisa berbahasa lain ya adik-adik, bisa menceritakan tentang perbuatan Tuhan Yesus, bisa menceritakan adik-adik perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka kepada orang-orang yang ada di situ. Nah, itu yang dinamakan Pentakosta ya adik-adik, yaitu turunnya Roh Kudus. Nah, apa sih adik-adik gunanya kita memiliki Roh Kudus? Nah, kita memiliki Roh Kudus itu setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dipercayakan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk apa adik-adik? Untuk bisa berdoa, untuk bisa rajin membaca Alkitab, dan lagi kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus pada orang lain. Itu namanya bersaksi ya adik-adik. Terus pasti adik-adik bingung, aduh bersaksi itu kayak gimana kak? Nah, bersaksi itu berarti kita menceritakan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Terus ada yang bingung, pengalaman gimana kak? Aku kan belum pernah bertemu Tuhan Yesus. Aku kan belum pernah melihat Tuhan Yesus. Gimana mau cerita tentang Tuhan Yesus? Nah, kita kan memang tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik ya adik-adik. Tapi perbedaannya adalah misalnya dulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, pasti kita memiliki rasa ketakutan. Pasti banyak ya ketakutannya. Ada yang kalau tidur malam lampunya harus nyala. Kalau lampunya dimatiin takut. Takut apa? Takut hantu. Takut macam-macam, pokoknya nggak mau, namanya takut kegelapan. Terus setelah anak itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak takut lagi adik-adik. Kenapa? Karena kita ini memiliki Roh Kudus. Kita memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita, melindungi kita. Dan banyak lagi ya ketakutan-ketakutan kita. Misalnya ada yang takut mati, takut dengan banyak hal, misalnya takut macam-macam adik-adik. Ada yaitu yang takut gelap, takut nanti kalau setelah kematian aku mau kemana, mau ke surga apa ke neraka ya. Nah, tapi setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita berani bersaksi, kita tahu firman Tuhan, kita bisa cerita bahwa setelah percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kematian kita nanti, kita akan bersama Tuhan Yesus di surga. Ada lagi yang dulunya fobia gelap, setelah percaya pada Tuhan Yesus, kalau mau tidur berdoa, dan kita memiliki keyakinan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita, dan di dalam hati kita memiliki Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang diam di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini ya, sehingga membuat kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Ada lagi adik yang takut apa? Wah, takut kuburan. Jadi kalau mau pergi, ada kuburan, pergi nggak mau lewat kuburan, cari jalan muter lagi, jauh. Padahal sebetulnya kalau lewat situ lebih dekat, tapi karena ada kuburan, nggak mau. Kenapa takut kuburan? Lah kan ada orang mati, nanti ada hantu. Nah, pasti berpikir begitu ya. Padahal kira-kira kalau di dalam situ ada hantu enggak? Enggak, adik-adik. Hantu itu orang yang sudah mati itu pasti kembali kepada Tuhan. Kalau di dalam kuburan tidak ada hantunya, ya.
Adanya itu adalah setan yang menyerupai orang yang mati gitu loh. Itu yang menakut-nakutin orang-orang di dunia. Nah, kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut kuburan lagi ya. Karena di dalam kuburan itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya bangkai, terus mayat. Nanti kalau lama-lama dia tinggal tulang berulang, tidak ada apa-apanya. Itu ya adik-adik. Jadi itu kita bisa bercerita kepada teman-teman kita. Jadi kalau ada teman-teman yang takut sama hantu, takut tidur gelap, kita bisa menceritakan pengalaman kita ya adik-adik. Jangan apa yang tidak kita ketahui kita ceritakan, tapi apa yang kita alami kita ceritakan ke orang lain. Itu namanya kita bersaksi ya. Ya, adik-adik pasti tahu kan, misalnya bersaksi itu berarti apa yang sudah kita lihat, apa yang kita alami sendiri, bukan mengada-ngada ya, bukan mengarang cerita. Itu namanya bersaksi. Sama seperti adik-adik, kalau sudah pernah jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke luar negeri kemana, adik-adik bisa bercerita, wih enak waktu ke Bali itu bisa jalan-jalan ke pantai, bisa kemana saja. Tapi kalau orang yang belum pernah ke sana, masa mau cerita? Pasti kan nggak seru ya. Tapi kalau orang yang sudah pergi ke sana, yang sudah mengalami, itu berdasarkan pengalaman dari dirinya sendiri. Jadi itu namanya kita bersaksi, kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa cerita ke teman-teman sekolah, bisa bercerita kepada teman-teman kita yang di rumah, teman bermain. Bagaimana sih mengikut Tuhan itu? Kita punya pengharapan apa di dalam Tuhan? Kita dikasih keberanian oleh Tuhan untuk menceritakan kebaikannya pada orang-orang lain, sehingga orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka bisa dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus, bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, seperti yang kita alami dan kita nikmati di dalam Tuhan. Dan nantinya kita akan hidup bersama Tuhan Yesus di surga setelah kematian kita. Itu ya adik-adik, itu namanya kita bersaksi. Nah, kira-kira kalau orang yang belum pernah mengalami Tuhan Yesus seperti itu, belum punya pengalaman pribadi, bisa nggak bersaksi seperti itu? Nggak bisa adik-adik. Nah, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang diceritakan ini. Waktu mereka itu bercerita kepada orang-orang di situ, karena mereka sudah mengalami betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadi manusia, bahkan Dia rela mati disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara kematian, naik ke surga. Dan untuk apa sih semua itu yang sudah Tuhan lakukan? Yaitu untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, menyelamatkan kita semua dari hukuman kekal, yaitu api neraka. Itu ya adik-adik. Jadi Pentakosta itu adalah turunnya Roh Kudus yang akan menolong setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus untuk berani bersaksi, berani menceritakan tentang Tuhan Yesus pada orang lain, pada teman-teman kita. Ayat hafalan. Nah, selanjutnya kita mau menghafal ayat ya adik-adik. Ayat hafalannya juga dari Kisah Para Rasul ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, demikian bunyi firman Tuhan ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa bersaksi kepada Tuhan, bisa bersaksi kepada teman-teman kita, karena kita memiliki apa? Kita memiliki kekuatan dari Roh Kudus. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan karena kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita menerima Roh Kudus ya adik-adik, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu. Seperti ada hafalan kita tadi bahwa kita itu akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke dalam diri kita. Gimana Roh Kudus bisa turun kalau kita tidak percaya pada Tuhan Yesus? Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita apa adik? Kita harus
bersungguh hati kepada Tuhan, kita harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi, dan kita juga memiliki Roh Kudus yang memampukan kita, yang membuat kita berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Padahal kalau adik-adik masih kecil, ya pada teman-temannya di sekolah, teman-temannya di rumah, teman bermain, kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah menolong kita. Kita bisa bercerita kepada mereka tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai adik-adik di saat sekolah, di saat di rumah, punya orang tua, punya mama papa, dan sebagainya ya adik-adik. Pengalaman adik-adik semua, sukacita bagaimana adik-adik bisa sekolah minggu, bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, itu kita bisa bercerita kepada mereka. Bahkan adik juga pasti diberi kemampuan, hikmat oleh Tuhan untuk bercerita bagaimana adik-adik punya keyakinan bahwa nanti setelah kematian kita bisa bersama Tuhan Yesus di dalam surga. Kita tidak akan ke neraka ya adik-adik, karena kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita. Nah, kembali kita akan adik-adik coba ya, kita menghafal ayat lagi seperti yang tadi ya, yang dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita hafalkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, demikian ya adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini. Selamat bercerita, selamat bersaksi kepada orang lain, selamat menjadi saksi bagi Tuhan Yesus ya. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita semua. Kita bisa mendoakan teman-teman kita juga. Yuk kita berdoa ya adik-adik untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Siang hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki keberanian untuk menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kami, sehingga kami memperoleh jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami berani bercerita kepada teman-teman kami, teman-teman di sekolah, teman-teman bermain kami di rumah, maupun setiap orang yang kami kenal, untuk kami bisa bercerita bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk mengampuni kami, dari memberikan kehidupan kekal bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mau bersaksi, mau bercerita tentang Engkau kepada setiap orang. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin.